berkat bagi orang lain juga mengingat bahwa hari ini diberikan tema yaitu mengenai apa? Fakta sorga versus fakta dunia. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu, fakta itu apa? Artinya fakta. Kenyataan, betul. Apalagi? Keadaan, peristiwa, kenyataan yang benar-benar terjadi. Ini warnanya hitam dan merah. Fakta bukan? Kenyataan bisa dilihat, bisa disentuh, ada. Betul. Inilah fakta. Dapat diuji, dapat diukur. Persamaan dari kata fakta itu apa? Kenyataan tadi. Ada lagi realitas. Ada lagi kebenaran. Coba katakan kenyataan, realitas, kebenaran. Mari kita semua buka di dalam Ibrani. Ibrani 11 ayat 8. Satu ayat ini aja dulu. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya sangat suka, meskipun saya tidak berkata amin atau mengajak Bapak Ibu langsung merespon dengan suara keras, bukan untuk mencari perhatian, tetapi kita mengamini supaya firman ini, ayat ini, apa yang saya katakan ini loncat. Ya, ayat ini harus loncat. Ibrani 11 ayat 8, artinya loncat itu hidup. Mari bangkit berdiri semua. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Karena iman silakan duduk. Hidup ini memang ada di dalam dunia, betul ya? Dunia ini adalah fakta, semuanya adalah fakta dunia. Tetapi perbedaannya dengan orang dunia, kita harus hidup di dalam dua dunia. Kita harus hidup di dalam realita dunia, juga harus hidup di dalam realita sorga. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, karena iman, apa? Mana ini? Karena iman, Abraham taat. Saya mau katakan, ini sesuatu yang luar biasa akan kita pelajari. Jika kita fakta sorga, maka ingat jangan terjebak atau dirantai dengan fakta dunia. Saudara harus bisa memilih satu saja untuk Bapak Ibu bisa memimpin di dalam keseluruhan Bapak Ibu. Contohnya begini, di mimbar ini hanya boleh satu pemimpin. Kalau Bapak Ibu nyupir motor, mobil, kapal, pesawat, hanya boleh satu pengemudi. Betul ya? Kira-kira kalau di mobil ada 2 setir, gimana? Nggak bisa. Motor, satu ke kiri, satu ke kanan. Nggak bisa, nggak bisa. Semua di dalam hidup, ingat, yang pegang kendali harus berapa orang? 1. Ingat satu pilihan, katakan satu pilihan. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam fakta realitas sorga, maka kita harus membiarkan realitas sorga itu dia memimpin kehidupan kita. Jangan mau dirantai, jangan mau dijebak oleh fakta dunia. Lihat di sini. Karena tidak bisa kedua fakta ini berjalan bersama, katakan tidak bisa. Yang sebelah sini belum ada suaranya, tidak bisa. Nah, berjalan bersama-sama. Nah, tetapi ingat ya, jika kita mau dipimpin oleh fakta surga, maka efeknya
fakta dunia akan mengikuti kemudian. Karena apa? Karena kita harus akui kita hidup di mana? Di dalam dunia. Nah ini dia. Jadi fakta dunia akan secara otomatis mengikuti fakta sorga. Tapi kalau dibalik, fakta dunia itu dia tidak akan bisa memimpin fakta sorga. Jadi yang tahapan paling atas harus fakta sorga dulu, bukan fakta dunia yang memimpin. Ini penting. Karena apa? Karena ingat, kita punya pikiran, itu pikiran kita seringkali disandra, seringkali terjebak di dalam fakta dunia. Fakta dunia itu yang sesuatu yang ada. Memang kenyataannya seperti itu, memang masuk akal. Justru itulah jebakan-jebakan yang akan kita hadapi. Lihat di sini. Fakta sorga saya. Yang pertama, fakta sorga menurut di ayat 8 adalah karena iman Abraham apa? Taat. Katakan taat. Nah, di sini fakta sorga pertama adalah iman. Ya, karena iman Abraham taat. Jadi fakta sorga pertama adalah fakta iman. Katakan iman. Iman itu, mungkin kita sudah tahu, iman itu sesuatu yang nggak kelihatan. Iman itu adalah percaya. Tetapi kita akan masuk lebih dalam lagi arti iman ini. Iman itu, dengarkan baik-baik dan kita ulangi. Bukan sekedar percaya. Katakan, iman bukan sekedar percaya. Katakan lagi, iman bukan sekedar keyakinan. Buka ya, Ibrani 10, Alkitab ini kan masih Ibrani itu, ayat 23. Di situ dijelaskan bahwa iman bukan hanya percaya, bukan hanya keyakinan, tetapi ada jauh lebih dalam daripada itu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan. Nih, kenapa ini disebut mengenai iman? Iman itu bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar yakin. Tapi lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu adalah yang menjanjikan, memberikan janji itu dikatakan ini apa? Apa? Yang menjanjikannya siapa? Setia. Setia itu artinya dia tidak pernah ingkar janji. Contoh simple. Anak saya berkata sama saya, dia mau misalnya beli es krim. Saya katakan, oke, habis ini pulang kita akan pergi es krim. Beli es krim. Dan saya, ketika saya ngomong, anak saya tahu, apa yang keluar dari ucapan mulut saya, nggak akan mungkin ditarik lagi. Pasti saya akan berikan. Karena apa? Karena anak saya mengikuti saya bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tetapi bertahun-tahun. Setiap apa yang saya janjikan, saya beri. Itu namanya setia. Tetapi iman ini atau percaya ini bukan hanya sekedar keyakinan, bukan hanya sekedar kepercayaan. Beda cerita. Kalau saya tiba-tiba ketemu orang di pinggir jalan, saya bilang sama ada seorang bapak-bapak, Pak mau makan? Iya. Bapak bawa kertas ini aja, ini kertas ini, di dalamnya ada tanda tangan saya, ada nama saya, Bapak kasih aja ke toko itu, nanti Bapak bisa dapat gratis makan 1 bulan. Ayo. Orang yang tidak saya tidak kenal dia tidak kenal saya kasih secari kertas, nama saya, tanda tangan saya, cuman sekedar begitu aja. Kira-kira kalau Pak Eko ketemu saya, orang nggak kenal,
Pak Eko ke mall misalnya, ke mall yang paling mahal, misalnya di mana ya? Paling besar tempat makan apa begitu. Saya kasih secari kertas, saya bilang, Bapak kan belum makan, oh makan aja di sana Pak. Berdasarkan secari kertas saya, Pak Eko pergi nggak? Enggak. Kenapa nggak pergi? Karena dia tidak kenal saya. Apakah sudah pernah teruji? Saya pernah janjikan, terus Pak Eko tahu saya menepati janji saya? Enggak pernah. Sampai sini kita harus paham nih ya. Di sini tingkatannya sangat dalam. Tolong semua perhatikan di sini. Matanya. Halo, matanya, halo. Halo, katakan halo. Oke. Ingat, iman Abraham kepada Allah bukan hanya sekedar percaya yang saya baru ketemu. Kamu mau nggak percaya sama saya? Nggak iso. Nggak bakal. Ini bukan iman yang seperti itu. Ini namanya iman nekat. Baru ketemu di Facebook sudah ngajak kawin. Ada yang begitu? Baru ketemu di sosial media sudah, yaudah kawin, iya aja. Ingat, tidak ada pengalaman, tidak ada pengenalan. Jadi yang dimaksud fakta sorga bukan sekedar iman nekat biasa. Baru ketemu langsung berjalan. No. Tetapi iman yang dibungkus apa? Ya, iman yang dibungkus apa? Pengenalan. Katakan pengenalan. Iman yang dibungkus kebersamaan. Katakan kebersamaan. Beda lagi kalau saya suruh anak saya katakan, secari kertas ini kamu ke sana, kamu kasih aja. Saya yakin anak saya udah nggak usah nanya-nanya lagi. Karena dia tahu itu di tempat itu restoran punya saya. Dia tinggal kasih ke pegawainya, kalau dia itu bapak saya. Dan nggak perlu ragu lagi, iya ya, itu punya bapak saya atau bukan? Itu bukan punya bapak saya atau bukannya? Enggak. Kenapa? Karena anak itu sudah tahu bahwa restoran itu punya saya. Beda lagi dengan saya sama yang baru ketemu di pinggir jalan. Meskipun saya kasih voucher, kasih jaminan, kasih garansi, belum tentu dia pergi. Kalau dia pergi, dia masih ragu-ragu. Mbak, ini bisa nggak Mbak? Padahal suratnya sudah berkuasa. Dengan memberikan surat ini, dia bisa makan enak. Tetapi muncul keraguan. Kenapa? Bedanya dengan yang anak saya dan Pak Eko adalah pengenalan akan Tuhan yang berbeda-beda setiap orang. Kenapa Abraham berani? Dari Ur Kasdim, Abraham, ya Tuhan, kamu pergi. Bayangin, dia tinggalin kehidupan mewah. Ingat, Abraham itu adalah keturunan raja. Dia tinggal di dalam satu kota Ur yang di zaman itu sudah ada sistem pengairan. Kalau sekarang PDAM. Wah, itu keren banget. Ingat, di sana itu air adalah emas. Betul nggak? Nomor satu kan air. Tapi ketika Tuhan berkata, Abraham, kamu pergi ke sana. Orang nekat mana yang berani pergi? Kok dia bisa sepercaya itu kepada Tuhan? Karena pengenalan dia akan Tuhan sudah seperti Bapa dan anak. Ini fakta surga. Kalau Bapak Ibu mau fakta surga itu, iman itu bekerja di Bapak Ibu, jangan hanya sekedar percaya, iman. Tapi Bapak Ibu harus melalui proses yang matang bersama, punya kebersamaan, punya kedekatan, punya pengalaman bersama Tuhan. Itu yang pertama. Jadi fakta surga saya akan kasih dua. Yang pertama fakta surga adalah iman. Katakan iman. Jadi iman itu bukan percaya kosong. Ingat ya, iman bukan percaya kosong. Tapi kepercayaan yang dibangun.
Nah, itu dia. Yang kedua, fakta surga yang kedua, di ayat 8, karena iman, Abraham taat. Taat. Taat ini apa arti taat? Taat itu sikap senantiasa tunduk, patuh. Ada lagi arti lain, setia. Tuh, sikap tunduk, patuh, setia. Nah, tidak mungkin seseorang bisa taat tanpa dia mempunyai hubungan baik. Tidak mempunyai pengenalan yang baik akan orang itu. Seorang prajurit, dia akan taat kepada atasan. Kenapa coba? Karena bukan hari itu dia baru ketemu. Contoh di medan perang nih. Ada atasan, komandannya, ada prajuritnya. Ayo kita serang, strategi kiri kanan apa segala macam. Runduk apa? Mereka nurut. Kenapa mereka bisa seloyal itu, setat itu kepada pimpinan? Karena proses sebelumnya apa? Waktu latihan. Waktu mereka satu batalion itu di hutan, makan, lagi nggak ada makan, udah habis, mereka ambil makan bersama-sama, mereka tidur bersama-sama, mereka ngobrol bersama-sama, mereka lapar bersama-sama, mereka haus bersama-sama. Jadi hubungan kebersamaan mereka menghasilkan anak-anak buahnya itu bisa taat kepada komandannya. Ketika anak buahnya sakit, komandannya merawat, memberi dia obat, memberi dia perhatian. Makanya saya mau katakan, ketaatan Abraham ini bukan sekedar ketaatan yang takut. Ada banyak anak-anak sekarang, dia taat kepada orang tua karena takut dimarahin, takut dipukul, takut dihukum. Bukan seperti itu model ketaatan Abraham. Tetapi ketaatan itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan hubungan kedekatan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ternyata iman Abraham, ketaatan Abraham, itu bukan proses, tetapi itu adalah proses yang dibangun berdasarkan hubungan keintiman dia bersama-sama dengan Tuhan. Kita masuk di dalam fakta dunia. Fakta dunia berkata, hai Sarah, engkau mandul. Itu fakta dunia pertama. Fakta dunia kedua, hai Sarah, umurmu sudah 90 tahun. Mbak umur berapa? 80 nggak Mbak? 79 segini, bayangin. Sarah 90 tahun. Fakta dunia menopause. Mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa? 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 Nggak bisa. 90. Bapak Ibu tahu kalau orang 90 tahun kayak gimana? Ibu-ibu 90 tahun gimana? Wah. Itu faktanya. Ingat, pertama, fakta dunia berkata mandul. Kedua, fakta dunia berkata sudah 90 tahun. Ini menopause. Ini fakta dunia. Nggak bisa disangkal. Datanya ada. Dan itu realitanya. Itu. Tetapi, lihat. Oh, 3 lagi. Tetapi, ketika Sarah dan Abraham itu taat dan beriman kepada Tuhan, dia menanggalkan fakta-fakta dunia, dia memilih menjadikan fakta surga itu yang memimpin kehidupannya, maka akibatnya adalah, ini luar biasa. Akibatnya adalah
fakta dunia itu mengikuti Abraham secara otomatis. Ingat ya, kalau fakta surga aja itu menjadi tidak realistis karena nggak bisa diukur. Caranya gimana? Ketika kita tunduk kepada fakta surga, maka secara otomatis fakta dunia akan mengikuti. Apa yang terjadi ketika Abraham tunduk kepada fakta surga? Lihat, yang pertama, fakta dunia yang dialami, bisa nggak Sarah dan Abraham hamil tanpa berhubungan badan? Tiba-tiba, kamu hamil, belum langsung aja hamil, begitu? Harus ada proses apa, Pak? Nah, harus ada proses hubungan antara Abraham dan Sarah. Di umur Abraham 100, Sarah 90. Lihat ya, sampai sini kita harus paham nih. Memang betul kita hidup berdasarkan fakta surga. Tetapi fakta surga itu tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi fakta surga akan melahirkan fakta-fakta dunia yang dapat diukur dan harus dilakukan. Abraham dan Sarah melakukan hubungan suami istri di umur yang lanjut. 100 tahun Abraham, 99 Abraham, Sarahnya 89 karena kan 1 tahun. Anggap ya, jaraknya 9 bulan ya, 1 tahun begitu. Lihat di sini. Kan hubungan badan itu apa? Fakta apa? Fakta dunia. Betul ya? Terus ketika sudah bibitnya sudah masuk di dalam rahim Sarah, apa yang terjadi fakta dunia berikutnya? Ayo. Sarah harus menyimpan kandungannya selama 9 bulan 10 hari. Fakta surga atau fakta dunia ini? Fakta dunia karena kelihatan. Terus apa lagi fakta dunia yang terjadi? Dalam umur yang lanjut usia, bayangin udah nenek-nenek sepuh, Sarah harus melahirkan. Ada 3 fakta dunia yang terjadi ketika Sarah tunduk kepada fakta surga. Ini luar biasa. Lihat. Jadi jangan pernah berpikir, oh Tuhan, tolong saya apa segala macam. Langsung tiba-tiba ada uang di depan mata. No. Ini yang saya masuk, finalnya seperti ini. Tidak seperti itu. Kita jangan seperti orang malas. Kita jangan seperti kita diem, Allah aja yang bekerja. Ingat, segala sesuatu pertolongan Allah, setiap segala sesuatu realitas surga, itu pasti realita di bumi itu mengikuti. Kenapa? Karena ada ayatnya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi contoh anak-anak, kita berdoa, realitas surga terjadi. Tuhan tolong besok saya ujian, tolong apa segala macam. Habis itu dia tidur, dia nggak belajar. Bisa nggak realitanya terjadi mujizat? Nggak bisa. Berdoa saja itu tidak cukup meskipun kita mengawali dengan bagus. Itu udah betul mengawalinya dengan seperti itu. Tetapi harus disusul dengan belajar. Kalau Abraham, Tuhan berkata, kamu akan memperoleh anak. Tapi mereka nggak berhubungan. Tapi Sarah, saya nggak mau mengandung. Pokoknya tiba-tiba ada aja Tuhan. Atau hajim, langsung keluar. Nggak bisa. Sampai sini kita harus paham. Sama seperti juga kita, Tuhan, saya mau berkat Tuhan. Tuhan tidak sekonyong-konyong memberikan berkat secara langsung. Tetapi segala sesuatunya ada jalan, ada prosesnya. Nah ini yang harus kita pahami.
Jadi kesimpulannya, pada saat siang hari ini, hiduplah dalam fakta sorga, percaya dan ketaatan yang dibangun di atas apa? Pengenalan akan Allah. Maka yang terjadi adalah fakta dunia yang dahsyat akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Jadi mungkin kita punya pergumulan macam-macam. Ada yang sampai hari ini mau cari jodoh. Tuhan, gimana nih pasangan hidup saya? Tapi dia nggak pernah usaha, diem aja di rumah. Salaman nggak pernah, kenalan nggak pernah, ngechat orang nggak pernah. Ingat, berdoa saja itu menjadi tidak ada artinya. Segala sesuatu itu harus bekerja sama. Ingat ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah tidak menjadikan manusia itu manusia yang malas, hanya pasif, hanya diam aja. Betul, Tuhan akan memberkatimu. Sama seperti Ishak. Tapi Ishak kalau tidak pernah menabur, tidak akan pernah bisa dia sukses hidupnya. Betul kan? Ingat ini, ingat. Jadi saya mau katakan, berdoa bagus, ke gereja bagus, baca Alkitab bagus. Segala macam yang kita lakukan, fakta-fakta surga, fakta-fakta ilahi, itu bagus, itu mendasari dengan luar biasa. Tetapi menjadi omong kosong ketika Tuhan katakan, mulai sekarang keluar dan lakukan, berjalanlah. Ingat, ada satu, Tuhan Yesus pernah menjumpai seorang buta. Kemudian Tuhan Yesus meludah di tanah, ingat, terus diudak-udak, diolesi. Saya mau tanya, udah melek belum? Udah melek belum? Belum. Terus Yesus katakan apa? Ini fakta surga. Diolesi. Masa ngoles begitu? Itu kan nggak masuk akal tuh. Fakta surga itu segala sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Waktu diolesi itu fakta surga. Yesus suruh apa? Habis itu yang mengikuti adalah fakta dunianya berikut. Yesus katakan, basuhlah matamu dengan air. Akhirnya apa? Yang dia lakukan, dia meraba-raba cari air. Kan ini kerja nih. Dia berjalan, dia cari air, dia basuh. Baru dia bisa melihat. Saya mau katakan lagi, 5 roti dan 2 ikan, apakah langsung duduk semua? Oke, dia berdoa, 5 roti dan 2 ikan langsung dibagikan. Enggak. Segala sesuatu harus ada dasarnya. Bahkan ada seorang pakar berkata, 5 roti dan 2 ikan itu bekerja bukan waktu Yesus begini, bukan. Begini waktu Yesus memecah-mecahkannya, dan itu terjadi. Di sana itu tersebar, sana tersebar. Jadi semakin kita bekerja, semakin mujizat itu lebih bekerja lagi. Amin. Sampai sini kita harus paham bahwa segala sesuatu, tapi ingat, ini tidak boleh dibalik. Pak, kalau ujung-ujungnya realita dunia, kalau ujung-ujungnya fakta dunia, ya udah fakta dunia aja. Ngapain doa-doa? Apes kamu. Maka akan terjadi banyak kebocoran-kebocoran di dalamnya. Ketika kita melakukan terbalik, fakta dunia dan fakta surga dilupakan. Kerja dulu, habis itu baru doa. No. Katakan kiri kanan, jangan dibalik. Ketika dibalik, hasil pun terbalik. Amin. Ingat ini. Jadi segala sesuatu fakta surga dulu. Apa yang paling simpel fakta surga kita lakukan? Kita awali segala sesuatu dengan berdoa. Di dalam doa itu harus ada iman dan ketaatan. Kalau kita kerja, kita habis berdoa terus kita kerja, tapi modelnya seperti Bileam, celakalah hidup kita. Tahu Bileam? Dia dibayari. Kamu kutuki orang Israel, nanti saya kasih imbalan. Bileam berkata, enggak mau. Saya memberkati. Sampai berapa kali? 3 kali.
Tapi ujung-ujungnya selesai rohnya bekerja, mau pulang, dia lihat, wih duitnya banyak banget. Saya kasih nasihat deh, kalau kamu mau, saya nggak bisa doain, tapi saya kasih nasihat. Tapi nanti uangnya buat saya ya, gitu. Caranya gimana? Udah, biarin ini pelacur-pelacur wanita-wanita kamu, campur aja, kawin sama mereka. Pelacur bakti namanya. Itu dicatat tuh. Sehingga Bileam itu menjadi orang yang sesat di mata Tuhan. Ini sangat mengerikan dan luar biasa. Oleh karena itu, pada saat siang hari ini, seperti firman Tuhan, bagaimana ayatnya? Carilah dahulu kerajaan Allah, itu fakta surga. Maka, dan kebenarannya, maka fakta dunianya, bagaimana bunyinya? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setelah itu carilah kerajaan. Nggak bisa. Ayat ini nggak bisa dibalik. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Ingat, dimanapun kita pergi, dalam segala apapun, lagi sesibuk apapun, kita cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka percaya saja, taat saja, nggak usah neko-neko. Semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk. Ini kunci apa, Pak? Turun lagi, Pak. Oke. Masuk. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampakkan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nama dalam hadirat. Berhiaskan kekudusan
buat kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kalau siang hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat.
Karena kami mengenal Bapa kami. Kami mengerti isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh mengikut Engkau, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Pakai terus untuk kehormat kemuliaan nama Tuhan. Kami semua umat-Mu yang datang siang hari ini, kami telah menerima berkat firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau beriman, kami mau taat, kami mau setia. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita. Kami rindu menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Pengumuman, sehabis ini ada ibadah sekolah minggu, kemudian ibadah pemuda. Mari yuk datang semuanya, ibadah pemuda hari Senin jam 7 malam, kaum wanita, kita undang juga semua ibu-ibu untuk bergabung. Jangan rame pas awal bulan aja, tapi setiap minggu kita mau setia datang ke tempat ini, amin. Kemudian hari Kamis ada doa selamat malam Roh Kudus. Ada kaum pria? Oh nggak ada untuk minggu ini. Ini ada pengumuman, bukan pengumuman ya. Ini nanti mungkin kita mau share. Oke, kita lihat bersama-sama. Dari yang terkait.
kasih dalam Tuhan, GBDKasi bertahun-tahun memiliki pergumulan membeli lahan gereja. Karena lokasi yang kami tempati memiliki banyak kendala, antara lain tempat kami di resolusi dan hambatan dalam pembangunan serta akses jalan yang sulit dan sering ditutup karena lokasi gereja di Dusun Tambak Sari, Kelurahan Tambarjo, Waru Sidoarjo. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saat ini GBDKasi diberi kesempatan yang luar biasa untuk membeli tanah sebagai tempat pelayanan dan pertumbuhan iman bersama, serta dukungan dari developer untuk pengurusan izin gereja. Lokasi tanah ini berada di Pondok Chandra Indah, Jalan Taman Asri Tengah nomor 17, tepat di sebelah Vision School dengan luas sebesar 300 meter persegi. Harga tanah yang harus kami lunasi adalah sebesar Rp2.464.500.000. Saat ini oleh anugerah Tuhan, kami sudah membayar TP sebesar 1 miliar rupiah berkat seorang donatur yang digerakkan oleh Tuhan. Dan gereja sudah melakukan pembayaran lanjutan sebesar 500 juta rupiah. Sehingga kebutuhan dana yang masih kami perlukan adalah 964.500.000 rupiah dengan target pelunasan hingga September 2023. Kami percaya ini bukan hanya proyek pembangunan, tetapi bagian dari rencana Tuhan untuk menghadirkan tempat ibadah, pemulihan, dan pertumbuhan rohani bagi banyak jiwa. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk turut mengambil bagian, baik dalam doa maupun dukungan yang Tuhan gerakkan di hati. Bila Bapak Ibu terbebani dalam pembelian lahan gereja untuk GBDKasi, bisa menyalurkan berkatnya ke rekening BCA 2160932395 atas nama Jeremia Wihara, 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerinduan kita untuk membangun rumah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan juga untuk reporter kita. Bapak Ibu Saudara, tadi posisi mungkin banyak yang belum tahu tanahnya. Mungkin di bagian lokasinya aja. Shalom Bapak dan Ibu. Dan dalam saat ini GBDKasi. Lokasi tanah ini berada di Pondok Chandra Ini Indah, tanahnya. Jalan Taman Asri Tengah nomor 17. Jadi ini di jalan Taman Asri Tengah nomor 17 persis sebelah Vision School. Vision School tahu nggak ya? Di Nanas. Nah itu Vision School persis sebelah kanannya Vision School. Jadi ini jalannya jalan kembar, jalan besar dua-duanya. Persis di sini. 10 kali 30 meter. Yang persis sebelahnya tadi. Nah di bagian ini, di sini. Sampingnya persis. Ada kayak parit gitu batasnya. Habis dari parit itu baru tanah gereja. 10 meter lebar. Ini bayangan kalau gereja ini 8 meter nggak salah lebarnya ya. Ber-10 kali 30. Jadi ini video memang dibuat memang untuk dibagikan. Jadi nanti kita share ke grup. Mungkin jemaat mau membagikan ke siapa saja boleh. Karena memang seperti itu yang tertera kebutuhan dana kita masih sekitar 900. Berapa tadi? 900 juta, ya sudah tidak sampai 1 miliar ya. Dan ini tenggang waktunya cuma sampai September 2026. Tapi kita mau berjalan dengan iman. Seperti tadi kita iman, kita mau taat, kita percaya. Mujizat pasti terjadi untuk GPDKasi. Oh iya. Cuman mungkin untuk perjanjian jual beli itu ada perbedaan. Karena memang kan kita buat mengurangi PPN, jadi Pondok Chandra itu mengurangi harga tanahnya supaya PPN-nya kecil. Jadi di tanda terimanya Pondok Chandra itu cuman 2.164, jadi selisih 300 juta. Karena 300 jutanya itu dia terima nggak pakai kwitansi, supaya nggak kena PPN 10%. Jadi mungkin yang di-share lebih baik yang video ini, perjanjian jual beli, biar orang nggak bingung kok nggak sama. Yang kebutuhan dana kita sama yang dari Pondok Chandra.
Tapi nanti kwitansinya bisa kita fotokan juga. Tapi yang 300 juta nggak ada kwitansi. Mungkin ada seperti kemarin ada permintaan dari jemaat, katanya mau ngajukan ke perusahaan, boleh kami bantu nanti buatkan proposalnya. Mungkin ada beberapa yang punya kenalan, minta proposal om tante, kami sediakan proposalnya. Kita mau sama-sama bekerja, ora et labora, berdoa dan berusaha. Puji nama Tuhan. Mungkin jemaat juga kalau ada yang terbeban, yang mau langsung transfer ke rekening boleh, karena kita cuman pemasukan dari persembahan kedua setiap minggu. Tapi seandainya jemaat ada secara pribadi mau memberi, nanti sudah ada nomor rekeningnya dicantumkan, jemaat boleh langsung mengirim ke rekening. Saya masih tahan di rekening belum dikumpulkan, yang 2 bulan ini belum masuk juga ya. Oke, mungkin itu saja pengumumannya. Ada pengumuman lain? Oke, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat ada yang berulang tahun yang belum didoakan, bisa maju ke depan. Kita nyanyikan pujian baru kita, Kuasa Nama Allah. Mengutamakan realitas surga, fakta warga surga, mengutamakan sesuatu yang ilahi, maka kami yakin semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami, seringkali kami berjalan tanpa bersama dengan Engkau, seringkali kami berjalan tanpa persetujuan daripada Engkau. Ampuni kami. Oleh karena itu, biarlah siang hari ini kami mau mengenal Engkau lebih dekat. Kami mau ya Tuhan Yesus mencintai Engkau lebih sungguh lagi. Kami percaya pada siang hari ini Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan berkati.
Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya setiap umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan persepuluhan, baik korban-korban yang lain, kiranya Tuhan Engkau berkati setiap umat-umat-Mu. Baik ya Tuhan, penyelesaian dana, ya Tuhan, untuk tanah gereja, kami yakin ketika realitas sorga sudah Engkau berikan, maka kami akan menerima realita dunia ini. Akan terjadi mujizat demi mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa. Di dalam